memurnikan pikiran, menemukan kedamaian batin. Sesungguhnya hidup ini mencerminkan apa yang tersimpan dalam batin kita. Apa yang terlihat di luar hanyalah bayangan dari isi pikiran yang terus bergerak di dalam. Pikiran, meski sering dianggap remeh, mempunyai kekuatan luar biasa dalam mengarahkan jalan hidup. Ia ibarat sebidang ladang luas, dan setiap pikiran adalah benih yang kita tabur. Bila yang kita tanam adalah cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan, maka kedamaian dan kebahagiaan akan tumbuh menyertainya. Namun jika yang tumbuh adalah amarah, iri hati, dan keserakahan, maka penderitaan akan mengikuti layaknya bayang-bayang yang tak pernah terpisah dari tubuh. Buddha pernah menyampaikan, segala sesuatu didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Peran pikiran begitu menentukan. Apa yang kita alami bukan semata karena kejadian di luar diri, melainkan karena cara pikir dan sikap batin kita dalam menyikapinya. Sebuah perkataan yang menyakitkan, sebuah kehilangan, atau peristiwa yang tak kita harapkan bisa berubah menjadi luka jika kita tidak mampu memahami dan melepaskannya dengan bijaksana. Sayangnya, banyak dari kita menjalani hidup tanpa menyadari pikiran yang terus berputar dalam diri. Kita membiarkan batin dipenuhi dendam, kekhawatiran, atau harapan kosong yang menyesatkan. Kita berjalan seperti tertidur, bergerak namun tak sungguh hadir. Dan inilah awal dari kegelisahan yang terus berulang. Dalam pusaran kehidupan yang penuh perubahan, pikiran yang tak terarah menjadi sumber penderitaan yang tiada henti. Namun kabar baiknya, kita bisa berubah. Pikiran dapat dilatih. Latihan itu dimulai dari kehadiran dan kewaspadaan batin. Berani melihat pikiran yang muncul, mengakui keberadaannya tanpa menolak atau melekat, lalu memilih mana yang patut dirawat dan mana yang perlu dilepas. Dengan begitu, kita tak lagi dikuasai oleh reaksi otomatis, melainkan mampu merespons dengan tenang dan bijaksana. Memurnikan pikiran bukan berarti menjauh dari kenyataan hidup, melainkan hadir sepenuhnya dalam kehidupan ini. Namun dengan batin yang jernih, seperti danau yang tenang memantulkan langit biru tanpa riak. Dari kejernihan itu lahir pemahaman, dan dari pemahaman tumbuhlah cinta kasih yang tulus. Kita pun mulai memahami bahwa penderitaan yang dialami orang lain pun bersumber dari batin yang belum menemukan ketenangan, sebagaimana kita dahulu. Saat pikiran menjadi bersih, hati pun melembut. Kata-kata yang kita ucapkan tidak lagi melukai, tetapi menghibur dan menenangkan. Tindakan kita menjadi penuh kasih dan bijak. Kita pun menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada apa yang kita miliki, raih, atau kuasai dari dunia luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari batin yang damai, dari pikiran yang terbebas dari racun amarah, nafsu, dan kebodohan. Inilah makna kebebasan sejati, kebebasan dari penderitaan batin yang kita ciptakan sendiri. Pencerahan bukan sesuatu yang jauh, melainkan sudah ada dalam diri kita, hanya saja tertutup oleh kabut kekotoran batin yang selama ini tak kita sadari. Karena itu, jangan tunggu waktu sempurna untuk memulai. Setiap tarikan napas adalah kesempatan. Kita bisa memilih menanam benih baru, benih cinta kasih, pengertian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kita bisa memilih untuk hadir, untuk menyadari, dan untuk memurnikan batin. Sebab sesungguhnya kedamaian tak perlu dicari keluar, ia telah ada di dalam diri, menanti untuk ditemukan kembali. Ia adalah harta karun batiniah yang telah lama tertimbun dan terlupakan. Dan saat kita berhasil menyentuh kedamaian itu, segalanya berubah. Bukan karena dunia luar berganti, tapi karena mata hati kita telah terbuka dan batin kita pun tercerahkan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.